Jadi 3 jam sebelum beliau meninggal, saya sempat berkomunikasi dengan almarhum melalui WhatsApp. Komunikasi saya itu dengan almarhum berkaitan dengan hasil survei terbaru yang diterima oleh almarhum dan diteruskan ke saya. Dari hasil survei terbaru itu memperlihatkan elektabilitas almarhum itu masih tertinggi dari calon-calon yang lain. Saya kemudian menyampaikan pesan ke beliau, kita tetap bersyukur, kita tetap kerja, dan hati-hati Pak Gub lagi berada di lokasi di sana. Itu komunikasi saya terakhir dengan beliau. 3 jam kemudian saya mendapat berita lewat medsos dan berita dari teman-teman. Speednya katanya terbakar dan beliau dalam keadaan koma dan akhirnya meninggal. Gitu Mbak. Jadi saya sebagai ketua tim hukum, kemudian setelah mendengar berita itu, saya mulai bergerak mencari informasi dan mulai melakukan analisis apakah benar speed Bela 72 yang sementara berlabuh di Desa Bobong itu terbakar ataukah meledak. Dua hal yang berbeda, speed terbakar dan speednya meledak. Kalau speednya terbakar, berarti bisa human error karena ada kaitan dengan mereka lagi mengisi bahan bakar minyak dan katanya gensetnya hidup. Kalau itu terbakar. Tetapi faktanya speedboat Bela 72 bukan terbakar, tapi meledak dari depan. Kalau terbakar itu dari belakang, Mbak. Tapi ini meledak dari depan. Berarti speednya itu ada yang sabotase, ada yang pasang bom sehingga meledak. Pada Nah, saat itu, berbagai informasi yang kami dapat bahwa keterangan dari motoris waktu almarhum Beni Laos naik ke speedboat itu sebelum naik ada dua orang yang datang ke speedboat. Mereka memakai masker dan mereka pura-pura meminta kostum. Nah, itu mungkin orang yang pertama yang harus dicurigai aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus mencari tahu siapa dua orang itu. Nah, tiba-tiba setelah almarhum naik ke speedboat, orang dua itu menghilang. Beberapa menit kemudian, beberapa lama waktu kemudian, speedboatnya meledak dari depan. Logikanya, kalau terbakar bukan dari depan, Mbak. Karena pengisian bahan bakar minyak itu di belakang. Logikanya. Tapi ini meledak di depan. Itu berarti speedboat Bela 72 tidak terbakar tapi meledak. Kemarin saya minta ke Polda untuk coba diselidiki apakah speedboat Bela 72 itu meledak atau terbakar. Kalau dari hasil penyelidikan kami tim bahwa itu bukan terbakar tapi meledak. Kalau meledak berarti bukan human error. Kalau meledak berarti ada unsur-unsur kesengajaan atau sabotase yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, siapapun dia kita belum tahu, yang mengakibatkan speedboat Bela 72 itu meledak dan menimbulkan 6 korban jiwa. Begitu Mbak. Jadi sampai hari ini sudah kurang lebih 16 orang saksi yang diperiksa. Kemudian barang bukti oleh Polres Taliabu sudah menyerahkan juga ke tim ahli dalam hal ini dari Mabes. Ada beberapa barang bukti yang sudah diserahkan. Ya kita berharap bahwa dari hasil pemeriksaan nanti melalui scientific crime investigation yang dipunyai oleh Mabes bisa segera diungkap sebab-sebab kematiannya 6 orang termasuk almarhum dan apakah speedboat itu terbakar atau meledak. Kalau meledak kami berkeyakinan bahwa itu adalah disengaja dan itu adalah merupakan unsur sabotase. Makasih Mbak. Jadi setelah kejadian itu ada video juga yang dibuat yang beredar mungkin baru udah lihat dan peristiwa-peristiwa sebelum meledak itu yang saya sebutkan tadi ada dua orang pakai masker datang ke speedboat dan pura-pura meminta kaos dan kemudian kurang tahu juga bagaimana interaksi antara motoris dengan orang dua itu mungkin lebih didalami oleh penyidik nanti. Tetapi dari keterangan motoris bahwa pada waktu almarhum dan rombongan naik itu udah selesai pengisian bahan bakar minyak. Dan biasa juga, bukan baru hari itu, orang ada di dalam speedboat juga, bahan bakar minyak juga diisi, nggak ada masalah, nggak meledak, nggak juga terbakar. Nah, kalau dari aspek hukum ini diselidiki siapa kira-kira, apakah ada human error, ataukah ada unsur kesengajaan? Dua itu hal yang harus dipertanyakan, sehingga tidak menimbulkan informasi yang simpang siur. Kami tim hukum tetap memberikan kepercayaan full kepada tim dari Mabes, dari Polda, untuk melakukan penyelidikan dan kami berharap segera diungkap hasil penyelidikan itu secara transparan dan akuntabel. Demikian, Pak. Kan kesaksian Ibu Shirley, ya Ibu Shirley, dia menjelaskan bahwa dia mencium bau bensin yang berbeda, yang baunya berbeda. Tapi itu perlu didalami lagi. Apakah meledak, apakah apa terbakar itu dari bensin, dari Petrolite, ya? Karena keterangan motoris menerangkan juga hal yang berbeda. Mereka menjelaskan bahwa sudah selesai pengisian bahan bakar minyak baru Pak
almarhum dan rombongan naik gitu. Pikir kita jangan dulu berspekulasi dan kami juga tidak mau berspekulasi. Kami menyerahkan full kepercayaan akuntabilitas penyelidikan itu kepada aparat yang berwenang dalam hal ini Polda dan Mabes Polri. Terima kasih, Mbak. Mbak, seminggu sebelum beliau berangkat ya keliling-keliling, kami rapat tim hukum di kediaman beliau di Ternate dan saya menjelaskan tugas tim hukum dan programnya dan hari itu ya waktu hari itu kejadian pagi saya mengirim laporan tim hukum terhadap beberapa kasus yang kami tangani terkait dengan pelanggaran pemilu, pelanggaran kampanye. Kemudian setelah dia membaca itu dan kami sempat berkomunikasi dan komunikasi saya dengan beliau hanya berkaitan dengan tugas-tugas tim hukum dan tugas-tugas job description yang telah beliau berikan kepada kami untuk kami kerja. Setiap diskusi itu tetap dengan keyakinan, beliau dengan optimisme bahwa beliau pasti menang dalam pesta demokrasi yang akan digelar nanti pada November. Iya, Ya, mungkin menurut press boleh agak release jauh yang bang kameranya, maaf bang. Handphonenya boleh gimana agak. Mbak? Nah, oke. Menurut press release yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Taliabo, ya, bahwa sudah ada 16 saksi yang diperiksa. Mungkin Mbak bisa 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 dapat juga karena itu di dibuat di beberapa media lokal. Sudah 16 saksi yang diperiksa. Nah, hasil pemeriksaan terhadap 16 saksi bagaimana itu masih dalam rahasia penyelidikan. Kita juga belum bisa tahu. Tapi saya percaya bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Maluku Utara dan Mabes pasti akan mengumumkan itu hasil penyelidikan itu ke publik ya karena ini kasus ini menarik perhatian bukan hanya di Maluku Utara bahkan di Indonesia bahkan saya lihat bahkan perhatian dunia sehingga akuntabilitas daripada penyelidikan oleh pihak kepolisian itu kita tunggu sama-sama. Begitu, Mbak. Kalau kondisi Ibu Sherly kan beliau saya pikir cukup kuat ya dan hasil keputusan daripada partai koalisi yang mengusung telah memutuskan Ibu Sherly melanjutkan posisi almarhum Beni Laos. Artinya berarti beliau siap kuat ya dalam menghadapi persoalan yang ada. Ya keluarga saya pikir pasti menyadari semuanya bahwa perjuangan ini adalah perjuangan untuk kemanusiaan, perjuangan untuk rakyat Maluku Utara, dan pasti sudah bertukar pikiran, berdiskusi, dan pasti juga akan mendukung itu. Karena apapun juga yang diputuskan oleh Bu Sherly untuk memenuhi permintaan partai-partai koalisi, saya pikir itu satu keputusan yang betul-betul juga merupakan bagian daripada cita-cita perjuangan daripada almarhum Beni Laos. Begitu, Mbak. Pasti kami tetap sesuai dengan tugas-tugas kami. Kami bukan hanya memonitoring dari luar, kami juga pasti akan turun ke lapangan dengan cara kami sendiri, ikut juga nanti memantau, ikut juga nanti memberikan masukan. Jika ada bukti yang kami peroleh yang tidak dimiliki, kami akan serahkan sepenuhnya kepada penyidik dalam hari ini Polda, Polres, dan Mabes Polri. Demikian, Mbak. Jadi penyidik pasti sudah memiliki bukti, ya, informasi, karena dua orang itu yang datang ke speedboat Bela 72, saya pikir menurut pendapat kami tim hukum mereka itu adalah patut dicurigai. Mereka itu adalah pelaku dengan pura-pura menanya kostum dan sebagainya. Nah, cuma mungkin karena waktu itu tidak ada titik perhatian dari motoris ini, sehingga mereka juga tidak memonitoring apa kegiatan mereka di sekitar situ. Kalau misalnya minta kostum, ngapain mesti datang ke speedboat? Kan ada tim juga di daratan. Kalau hanya kostum, minta aja di daratan, mereka naik ke speedboat dan pura-pura
pakai masker lagi. Nah, saya pikir itu pasti. Kan yang membuat video itu kan udah diketahui siapa dan siapa orang yang membuat video meledaknya speedboat itu dan membuat narasi dan sebagainya kan udah ada data di kepolisian. Mereka udah dapat semua. Dan saya berkeyakinan bahwa dua orang yang datang dengan pakai masker itu juga pasti sudah termonitor oleh penyidik dalam hal ini pihak yang berwenang. Demikian, Pak. Jadi saya kan ada tim hukum kan ada berapa orang. Saya belum pernah dampingi almarhum turun ke lapangan. Tapi tim saya ada bersama-sama juga mendampingi beberapa kali ke lapangan. Cuma yang pergi ke Bobong, ke Taliabo itu kami tidak ikut. Pertama karena jauh dan sebagainya. Jadi kami belum sempat ikut. Demikian Pak. Kami merencanakan juga nanti ada program pelatihan saksi. Kalau pelatihan saksi kami akan turun di 10 kabupaten kota bersama saya dengan beliau. Itu sudah terjadwal itu. Sudah terjadwal pelatihan saksi. Jadi itu merupakan job description daripada tim hukum. Cuma sayang ya sebelum kami lakukan itu sudah terjadi apa peristiwa yang kita lihat bersama-sama. Demikian Pak. Pak, jadi gini Pak, beda pilkada 10 tahun lalu dan beda pilkada dengan tahun-tahun yang sekarang ini. Tahun-tahun sekarang ini kan saya pikir orang sudah menyadari bahwa pilkada itu merupakan bagian daripada pesta demokrasi. Demokrasi itu hakikatnya rakyat memilih pemimpin dan proses-proses pilkada itu harus dipastikan berjalan baik, aman, tertib, jujur dan adil. Itu yang diharapkan dan saya pikir semua orang mengharapkan itu. Akan tetapi dengan insiden seperti ini, ya kita juga harus benar-benar melihat suatu kondisi yang terjadi di Maluku Utara. Yang mudah-mudahan kita berharap semua ini bukan sabotase. Makanya saya bilang tadi, marilah kita tunggu dulu hasil penyelidikan dari Mabes Polri dan Polda yang nanti mereka ungkapkan apakah ini kecelakaan human error akibat daripada kesalahan manusia ataukah ini ada unsur-unsur kesengajaan, pidana, sabotase atau gimana? Gitu, Pak. Jadi saya berharap semua masyarakat berharap kita menunggu hasil itu dulu. Demikian, Pak ya. Jadi, Pak, saya dengan tim tetap optimis bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Taliabo, kemudian Polda Maluku Utara dan Kasih kabel di ya. backup oleh Mabes Polri, kami tetap percaya mereka profesional dan untuk kasus seperti ini mereka akan secara objektif akan melakukan tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan dan nanti juga akan diumumkan karena itu janji daripada Kapolda. Mereka akan umumkan hasil itu kepada publik sehingga apapun hasilnya kita harus percaya bahwa polisi itu adalah abdi negara, aparat penegak hukum, pelindung rakyat, dan mereka itu juga adalah bagian daripada uh, alat keamanan yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Demikian Pak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.